Yang membuat Yusuf sukses berhasil bukan usahanya, bukan kehebatannya, bukan kemampuannya semata. Yang buat Yusuf berhasil, Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yusuf. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan pagi hari ini Tuhan selalu ingin kita dikuatkan, diyakinkan, diteguhkan bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan punya berkat buat kita, Tuhan punya kesuksesan buat kita. Tuhan mau tiap pagi kita sadar apa yang Tuhan punya buat kita. Dan kesuksesan atau keberhasilan adalah apa yang Tuhan punya buat kita. Tuhan mau kita sukses, Tuhan mau kita berhasil menghadapi setiap masalah, tantangan. Tuhan mau kita sukses, berhasil dalam kehidupan ini. Karenanya berhenti mengejar kesuksesan, memakai kekuatanmu sendiri. Sukses bukan tentang apa yang kita lakukan. Sukses adalah tentang siapa yang bersama kita. Karenanya berhenti pakai kekuatanmu, pakai kemampuanmu sendiri, tapi mulailah sadari bahwa karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka Tuhan Yesus kuasanya, rohnya, kemuliaannya menyertai kita. Alkitab berkata di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, saya mengatakan bahwa penyertaan Tuhan lebih besar dari segala usaha kita. Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kita punya ambisi, sia-sialah kita punya usaha, sia-sialah kita punya perjuangan, sebab penyertaan Tuhan lebih besar daripada perjuangan kita, usaha kita. Maksud saya kekuatannya, kuasanya lebih besar daripada kekuatan kita, perjuangan kita, keinginan kita semata. Tapi penyertaan Tuhan jauh lebih memiliki dampak. Alkitab berkata, sia-sia orang bangun rumah, berusaha, kalau bukan Tuhan yang bangun. Sia-sia pengawal berjaga-jaga, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Sia-sia kita pakai kekuatan kita, pakai kehebatan kita, tanpa Tuhan hasilnya nihil, hasilnya nol. Penyertaan Tuhan lebih hebat daripada perjuangan kita. Penyertaan Tuhan lebih hebat daripada usaha kita semata. Ingat Yusuf, kalau kita baca di Kejadian 37, Yusuf dijual, Yusuf dibuang, Yusuf dipenjara, Yusuf dihianati. Tapi kita tahu akhir cerita dari kisahnya Yusuf. Yusuf jadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Yusuf berhasil mengatasi semua tantangan. Yusuf berhasil menerjemahkan mimpinya Firaun. Yusuf berhasil jadi orang nomor 2. Yusuf berhasil nomor 2 di Mesir. Yusuf berhasil memberi makan ayahnya dan kakak-kakaknya di tengah masa kelaparan. Alkitab berkata ini. Yuk kita lihat Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Setelah dilihat tuannya, ini lagi di rumah Potifar, bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Jadi orang di luar melihat kita sukses, kita berhasil. Saya nggak bicara tentang uang saja, berhasil mengampuni orang, berhasil menangani masalah, berhasil melewati setiap badai dan tantangan, berhasil membesarkan anak, berhasil mengatasi masalah, berhasil nggak sakit hati, berhasil jadi berkat. Tuannya melihat Yusuf, Potifar melihat Yusuf berhasil. Kita bilang seperti ini. Sama-sama kita baca Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan lebih hebat daripada kekuatan, koneksi, daripada apapun usaha perjuangan kita. Penyertaan Tuhan lebih hebat dari kisah Yusuf diterjemahkan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia, naik jabatan, dipromosi. Kemudian diangkatnya Yusuf menjadi kesayangan rumahnya dan diserahkan dalam kekuasaan Yusuf
segala miliknya. Kondisi Yusuf tidak menentukan apa yang Yusuf terima, tapi siapa yang menyertai Yusuf itu yang menentukan apa yang Yusuf terima. Hari ini berhenti rendah diri, berhenti merasa kecil. Mungkin kau merasa gak punya apa-apa, mungkin kau merasa seperti Yusuf waktu datang ke Mesir tidak bawa apa-apa. Dengar baik, yang membuat Yusuf sukses berhasil bukan usahanya, bukan kehebatannya, bukan kemampuannya semata. Yang buat Yusuf berhasil, Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Pagi ini saya rindu setiap kita sadar, oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, sorga, kerajaan Allah, Bapa Sorgawi, Tuhan menyertaimu. Penyertaan Tuhan jauh lebih berdampak, jauh lebih hebat daripada perjuangan kita sendiri untuk menjadi sukses, berhasil. Yang kedua, saya mencatat bahwa kemurahan Tuhan membuat kelemahan kita justru jadi bukti kita masuk kualifikasi untuk orang yang ditolong Tuhan, dapat kekuatan dari Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan seperti ini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saat kita mungkin merasa gak punya koneksi dengan orang hebat, gak punya channel untuk orang masukin kerja, gak punya ijazah, atau mungkin gak punya pengalaman kerja, tapi Tuhan menyertai kita, justru kelemahanmu menjadi kualifikasi untuk Tuhan menolong kamu. Jadi jangan merasa kecil, jangan merasa rendah diri. Bersama Tuhan, justru Tuhan di tengah kelemahanmu, ketidakmampuanmu, di situ Tuhan menolongmu, Tuhan kasih kekuatan. Alkitab berkata, dalam kelemahan, kekuatan Tuhan sempurna. Dalam kelemahanmu, justru Tuhan tunjukkan kuasanya. Sehingga kalau engkau melihat berkat Tuhan dan keberhasilan, engkau gak bisa memegahkan diri, dan engkau hanya bisa berkata, bukan karena aku, bukan karena kehebatanku, tapi semua ini ada karena Tuhan. Kesuksesan sejati bukan karena usaha sendiri, bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang siapa yang menyertai kita. Waktu Tuhan menyertai kita, kita punya cara pandang yang lain tentang diri kita. Karena Tuhan menyebut kita, mungkin orang menyebut kita diskualifikasi, tapi Tuhan menyebut kita masuk kualifikasi. Di tengah kelemahan kita, orang bilang kamu gak bisa, kamu gak masuk hitungan. Tapi di tengah kelemahan kita, justru Tuhan membuat kita jadi masuk hitungan untuk ditolong, dapat kekuatan dari Tuhan. Ingat ketika Gideon ketakutan menghadapi musuh. Ini Gideon yang penakut. Tapi Alkitab berkata seperti ini, Hakim-Hakim 6 ayat 12. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau. Ia pahlawan yang gagah berani. Penakut, tapi Tuhan, di mata Tuhan, karena kamu penakut, aku kasih kekuatan untuk kamu berani. Dan akhirnya kita tahu dia berani mengalahkan musuh yang banyak, walau dengan jumlah orang yang sedikit. Dan dia mengalami kemenangan bukan karena dia punya pasukan yang banyak, dia mengalami kemenangan karena Tuhan menyertai dia. Saya nggak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu tantangan hidupmu apa, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, kalau engkau sadar betul bahwa yang membuatmu berhasil menghadapi masalah, berhasil mengampuni orang, bukan karena engkau sabar semata, bukan karena engkau punya jiwa yang besar semata, tapi karena engkau sadar Tuhan menyertaimu sehingga engkau memandang dirimu beda, sama seperti Tuhan memandang dirimu. Dan engkau akan mengalami kemenangan. Yang ketiga, saya menyebutnya perkenanan Tuhan atau penyertaan Tuhan membawa sukses tanpa penjelasan. Penyertaan Tuhan membuat ada pagar ilahi di sekelilingmu yang membuat kamu akhirnya disukai orang, yang akhirnya disegani, yang akhirnya orang menaruh kemudahan dan orang lain gak bisa menjelaskan. Dan akhirnya kamu yang dipilih.
dan bukan orang lain. Orang nggak bisa menjelaskan, kok bisa sih dia dipilih? Kan dia nggak masuk hitungan, kok bisa sih? Kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa dia? Karena Tuhan menyertaimu. Penyertaan Tuhan membuat ada pagar di sekelilingmu, pagar perkenanan, pagar kemudahan, pagar kasih karunia, pagar anugerah. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, dunia nggak bisa menjelaskan itu. Ada perkenanan di hidupmu. Ingat Esther, yatim piatu yang diurus oleh pamannya Mordekai. Ketika Raja Ahasiweros kemudian memilih ratu, dan Alkitab berkata seperti ini, Esther 2 ayat 17, maka Esther dikasihi raja lebih dari semua perempuan lain, dan ia lebih disenangi dan lebih disayang raja daripada semua anak dara lain, sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan kepadanya dan mengangkat dia menjadi ratu, menggantikan Wasti. Lihat, yang membuat Esther disukai, disegani, lebih disayang karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya Esther. Saya doa saudara mengerti ini. Sukses bukan sekedar usahamu semata, bukan berarti saudara malas-malesan, tapi saya mau saudara tahu di dalam hatimu, kalau engkau rajin bukan karena kerajinanmu yang nantinya membuatmu diberkati, tapi penyertaan Tuhanlah yang membuatmu diberkati, penyertaan Tuhanlah yang membuatmu jadi rajin. Engkau sadar Tuhan mengasihimu, itulah yang membuatmu akhirnya disukai orang lain. Bukan karena karaktermu hebat semata, bukan karena ya kamu beda sama orang lain, bukan. Tapi karena kamu sadar bahwa ada pagar kemurahan, pagar perkenanan, membuatmu disukai, disenangi, dan akhirnya engkau dipilih, akhirnya engkau lebih disayang dari yang lain. Kesuksesan bukan tentang usaha kita semata, tapi kesuksesan adalah tentang siapa yang bersama kita. Dan Tuhan bersama kita, Yesus bersama kita. Maka kita akan mengalami segala kesuksesan dalam kehidupan ini. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, sungguh menguatkan, sungguh meneguhkan, sungguh mengingatkan kami lagi untuk kami sadar bukan dengan kekuatan kami, kehebatan kami boleh melangkah, tapi karena Yesus yang sudah mati di kayu salib, ada penyertaan Tuhan di hidup kami. Ada perkenanan Tuhan, ada kemurahan Tuhan di hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jamah setiap pribadi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang butuh pertolongan di hari ini, Tuhan tolong, Tuhan bela. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saya percaya karena Yesus mati di kayu salib, penyertaan Tuhan ada buat hidup saya. Dan hari ini saya akan melihat keberuntungan, kebaikan, mujizat, kuasa. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Tak lupa saya selalu ingatkan, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Kalau mau titip doa juga boleh. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini jika setiap kita diberkati dengan apa yang Tuhan katakan di pagi ini buat setiap kita. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!